Oke, selamat sore. Saya Muklis Hasbullah. Salam ide. Sore ini kita kembali berbincang-bincang dalam Salam Ide Musik Forum bersama teman junior saya waktu di kampus, tapi sekaligus partner saya dalam berdiskusi tentang musik tradisi. Telah hadir bersama kita di sini Ramanta Alkaru Sinulingga. Selamat sore Ramanta. Sore, Bang. Makasih ya. Apa kabar, sehat ya? Sehat. Jadi Salam Ide sore hari ini akan sedikit mengupas tentang geliat musik tradisi Sumatera Utara, khususnya musik karo. Yang Anda lihat sekarang adalah, atau yang baru Anda dengarkan tadi adalah salah satu lagu populer musik karo yang berjudul Terang Bulan yang kami mainkan sedikit untuk menandakan bahwa sebenarnya musik tradisi itu harus selalu ditafsir dengan banyak tafsir, salah satunya dengan pendekatan yang modern. Dan bagaimana sebetulnya usaha seorang Ramanta Alkaru Sinulingga melihat musik tradisi ini, kita akan bincang-bincang dengan beliau untuk mengupas lebih banyak tentang instrumen tradisi musik karo. Ya, Ramanta, kita ingin bertanya nih, kira-kira sudah berapa lama menggeluti musik tradisi karo sehingga Anda kelihatannya sangat expert ya bermain musik, khususnya musik Kucapi ini. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Kalau belajar bermain musik tradisi sebenarnya dari kelas 1 SMP, Bang. Kelas 1 SMP. 1 SMP. Nah, sebelum kelas 1 SMP saya memang aktif di kegiatan menari, tari tradisional. Jadi setiap Sabtu itu ada turis sekitar 2-3 bis datang ke desa saya. Di mana desa saya Desa Lingga. Desa Lingga. Kebetulan masih menjaga kelestarian rumah adat dan kebudayaannya gitu. Jadi setiap Sabtu itu saya jarang sekolah gitu, Bang. Karena memang dipersiapkan setiap Sabtu pagi sudah stay di rumah adat untuk menyambut turis gitu, Bang. Jadi menari gitu. Nah, pada waktu itu ada kulcapi buatan gila saya, paman saya, Koji Ginting, meninggalkan kulcapi hasil buatan tangannya gitu di rumah gitu. Nah, di situ pertama sekali saya mencoba memegang kulcapi ini, Bang. Itu masih SD lah. Iya. Nah, pada SMP itu di SMP punya ekstrakurikuler musik tradisi. Nah, jadi kebetulan yang mengajari saya di SMP itu adalah Pak Bangun Tarigan. Pak Bangun Tarigan. Iya, dia memang narasumber kulcapi nomor 1 lah sampai saat ini gitu, yang paling paham tentang kulcapi gitu. Dari situ saya terus belajar sampai SMA. Meskipun pada akhirnya saya sempat jenuh main musik tradisi, Bang. Karena mungkin dengan perkembangan musik modern gitu, Bang, akhirnya tergoda gitu, dan akhirnya terpikir musik tradisi ini kuno gitu, Bang. Kuno. Akhirnya selama 1-2 tahun memang betul nggak main tradisi lagi, Bang. Saya beralih ke gitar, saya beralih ke trompet gitu. Trompet ya? Iya, kemarin mayornya trompet. Iya, mayor trompet di kuliah gitu. Nah, tapi pada saat kuliah ternyata saya temukan kembali jati diri saya ternyata di tradisi gitu, Bang. Akhirnya dengan berbagai diskusi dan pengalaman pertama saya itu diajak di orkestra main kulcapi, padahal saya tahu main trompet gitu, tapi saya diajak kulcapi gitu. Terus akhirnya dari situ awal mulanya saya mulai menekuni kembali kulcapi, dan itu di kuliah saya membeli kulcapi pertama gitu. Justru pada waktu kuliah? Pada kuliah pertama, karena selama ini pakai kulcapi yang lama itu dari paman itu. Dari paman itu ya. Oke. Jadi kalau cerita kulcapi tadi itu sempat tersesat ke musik yang lain, kemudian kembali ke jalan yang normal, kemudian sampai sekarang eksis. Iya, sampai sekarang. Kira-kira apa dampaknya setelah menekuni kulcapi ketika di kuliah itu sampai sekarang? Kalau dampaknya sebenarnya di luar nalar ya, Bang, karena hal yang tak terduga sebenarnya. Bisa satu sisi positifnya yang saya dapat itu yang mungkin orang tidak punya kesempatan seperti sama seperti saya gitu, mungkin bisa keliling Indonesia gitu dan beberapa kali membawa kulcapi ini ke luar negeri gitu, Bang. Terakhir kita baru dari Thailand. 2 minggu yang lalu dari Thailand itu membawa kesenian karo, musik tradisinya, dan juga topeng gundala-gundala itu, Bang. Topeng gundala. Iya, jadi kita membawa topeng khas karo ya. Iya, khas karo, khusus khas karo. Nah, jadi itu kapan lagi kita bisa
keliling Indonesia dan bisa keluar negeri, dibayari lagi gitu bang. Iya. Nah dibayari dikasih lagi uang, artinya uang ngopi kita lah gitu, Iya. uang capek gitu. Nah, itu kan suatu kebanggaan tersendiri juga buat saya. Yang gitu, nggak Bang. bisa diukur ya. Nah ternyata di luar dari itu efeknya juga ke pendidikan bang. Nah Pendidikan. setelah portofolio yang saya kumpulkan, pengalaman-pengalaman dan relasi yang saya kumpulkan, saya mencoba beasiswa untuk S2 kemarin bang. Nah, dan beasiswa yang saya coba itu dari kementerian namanya beasiswa pelaku budaya. Beasiswa pelaku Pelaku budaya. Dan itu memang diuji pengalaman kesenian kita murni gitu. Bang. Murni, oke. Nah, dengan CV yang udah saya bangun selama ini, portofolio dan pengalaman-pengalaman di berbagai kota dan negara gitu bang. Akhirnya mungkin itu salah satu plus bagi kementerian gitu untuk menjadikan saya sebagai award di pelaku budaya gitu. Akhirnya saat ini saya sudah selesai S2 penuh dibiayai oleh beasiswa pelaku budaya dari kementerian. Wow, keren kalau begitu ya. Hanya gara-gara ini, Nah, benda ini iya, gitu. benda Anda ini, bisa iya. keluar negeri, kemudian dia memerintah untuk sekolah dan Sekolah, sebagainya. iya. Jadi S2-nya di mana nih? S2-nya di USU, Penciptaan dan Penggajian Seni. Penciptaan dan Penggajian. Kira-kira fokusnya kemarin apa tuh? Kemarin fokusnya mengangkat tentang pembahasan tradisi lisan, yang dalam tradisi lisan ini permainannya terdapat kulcapi di dalam. Oh, jadi penelitiannya juga tentang Tentang kulcapi. kulcapi. Berarti hidup mati untuk kulcapi. Hidup mati untuk Hidup kulcapi. kulcapi, kira-kira gitu ya. Makanya ke orang, aku pengennya orang ketika mengenal Rama itu ya kulcapi gitu aja sih bang. Oh, identik. Brand Iya, identitinya brand identik gitu. Rakul lah gitu. Brand Rahul ya, Iya. Rama Kulcapi. Rama kulcapi. Jadi kita kasih diagram tuh Rakul sekarang tuh. Kalau di India ada Rahul, nah di Karo ada Rakul. Rakul. Karena hubungan genealogis India dan Karo itu ternyata ada Ternyata juga ya. ada. Salah satunya temuan terbaru sore ini itu. Ya, ngomong-ngomong, apa yang ditemukan pada tesis Anda itu tentang Kulcapi? Bisa cerita nggak gitu? Ya. Iya bang, sebenarnya saya melihat fenomena dulu bang, fenomenanya di masyarakat itu seperti apa gitu. Mungkin karena kebiasaan untuk melihat fenomena kesenian kita itu sudah saya lakukan dari dulu, dan ditambah juga di kuliah juga di PUS gitu kan bang. Ya, jadi kayak ditambah lagi dengan saya sering melihat-lihat misalnya katakanlah Bambang Sugiharto, Martin Surajaya, Jakob Sumarjo gitu, bagaimana dia membuka pikiran untuk melihat seni itu gitu. Akhirnya saya terbiasa dengan hal kesenian dan juga menemukan gitu beberapa faktor-faktor di masyarakat itu yang mana bisa dijadikan sebagai sebuah identitas yang lebih kuat gitu. Akhirnya saya temukan di Kulcapi gitu. Berhubung saya memang besar dan dibesarkan oleh Kulcapi ini dalam tanda petik nama gitu bang. Jadi saya melihat, nah kenapa saya hanya bisa memainkan gitu. Seharusnya saya bisa menjelaskan kan dari semuanya gitu. Iya. Itu awalnya sebenarnya. Oke, berarti Anda salah satunya di dalam tesis itu menjelaskan secara filosofis mungkin Iya, organologis. organologi dan Ya, bisa filosofis. secara singkat bisa nggak kira-kira? Secara singkat? Saya mau penasaran tuh ini kenapa ada sound hole, kemudian ada Dulu saya bertanya kan bang, ini kenapa mesti harus bentuknya seperti ini gitu. Nah kenapa tidak seperti gambus, kenapa Ya. tidak seperti gitar gitu. Akhirnya saya mencoba lama sekali melihat strukturnya gimana, seperti apa gitu. Nah akhirnya terpikir kalau dibilang muncul praduga gitu bang. Nah, hipotesis ya. iya, hipotesa saya gitu, apakah ini berbentuk perahu gitu. Nah logikanya kan perahu nggak ada di Karo, Kalau dia daerah pegunungan gitu kan. Nah nggak mungkin, saya pikir gitu bang. Tapi ketika saya tanya lagi ke pengrajin Kulcapi, ternyata mereka membenarkan adanya kemungkinan hubungan perahu dengan ini gitu. Itu yang saya temukan di lapangan gitu kan bang. Apa itu hubungan? Hubungannya ternyata ada satu di Karo tradisi namanya pelangkah gitu. Pelangkah. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesianya perahu kematian gitu. Nah karena dulu kan masyarakat Karo itu penganut agama pemenah Hindu kan bang. Pemenah ini. Iya, jadi kayak setiap orang meninggal itu dikremasi, dibakar, Kremasi. dan abunya itu ditaruh di perahu ternyata bang, dan dialirkan dari aliran sungai. Nah, gitu. Jadi ada namanya Sungai Lubiang lah di Gugung atau yang terus sampai ke Tiga Binanga gitu bang. Iya, Tiga Binanga. Itu iya, jadi kayak ternyata dari Langkat itu bisa tembus sampai ke Gugung, sampai ke Tiga Binanga Lewat gitu. arus Sungainya gitu arus bang. sungai itu. Nah ini menarik saya pikir gitu bang. Akhirnya saya baca berbagai literatur, ternyata saya ketemu ada beberapa hubungannya. Misalnya secara organologi dia bentuknya, kalau kita balik gini memang kata Pauji Ginting itu dia memang seperti perahu, dan itu memang saya dapatkan dulu literasinya dulu katanya gitu Iya. bang. Nah jadi menguatkan kembali gitu bang. Akhirnya secara fungsi juga sama bang. Di sini sebagai
lubang resonatornya gitu kan. Iya. Nah, sebagai penghasil bunyinya gitu. Nah di perahu itu kan kremasinya itu ditaruh di perahu itu. Berarti debunya ditaruh di sini. Iya, kira-kira. bunyinya taruh di sini gitu. Kemudian dihanyutkan. Dihanyutkan. Nah secara artinya orang Karo menyampaikan pesan atau berdoa kepada Tuhan yang dia maksud pada masa itu, disebut sebagai dibata kaci-kaci gitu kan Bang. Dibata Kaci-kaci. kaci-kaci. Nah, akhirnya itu sebagai perantara ya kami mengantarkan arwahnya kembali untuk kepada Yang Maha Kuasa gitu Bang. Nah, Kulcapi ini juga sama Bang. Dia kan dulu ritual digunakan konteks ritual kan Bang. Nah, jadi kenapa digunakan konteks ritual? Dia memang fokusnya itu untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan melalui Kulcapi gitu. Makanya posisi sisir jabatan pemain musik di orang Karo itu sangat tinggi gitu Bang. Sama seperti di Toba ya. Iya, Mewakili Tuhan. mewakili. Dia sudah mewakili semuanya. Jadi kita kalau kita mau menyampaikan sesuatu ya melalui alat musik. Makanya setiap ritual itu harus ada musiknya. Iya. Tapi sekarang Kulcapi sudah mulai bergeser Sudah, ya fungsinya, sudah artinya dibebaskan dari beban kultur, Iya. bergabung ke elektronik, dikonstruksi ke dalam musik modern, bahkan Iya. musik eksperimental ya, Eksperimental. seperti Bang Hendrik Perangin Angin Iya. dengan grup insidentalnya kemudian mengeksplorasi itu gitu ya. Jadi dari tesis itu Anda sudah menemukan lah kira-kira dari situ ada hubungan story atau sejarah bagaimana sebetulnya ritual masyarakat Karo pada dulunya, kemudian bentuk ini adalah representasi itu ya. Nah, begitu Anda menemukan hipotesis itu atau katakanlah temuan itu, apa perasaan Anda melihat musik Karo khususnya Kulcapi ini begitu Anda temukan itu? Kalau saya berani bilang perkembangan musik di Sumatera Utara ya Bang, yang paling pesat itu di Karo ya. Oke, kenapa? Kenapa saya bilang begitu Bang? Dulu waktu saya SMP, kilas baliknya saya SMP itu hanya 2 orang yang main Kulcapi Bang. Di semasa saya SMP sampai SMA Bang, hanya 2 orang gitu, sangat susah mencarinya. Bahkan saya pernah main di gereja Bang, main dalam musik tradisi. Oke. Dibilang tidak pantas gitu, karena masih dianggap konotasinya itu masih Mistik dan mistik gitu Bang. sebagainya ya. Ya, jadi saya masih sempat mendapatkan itu dulu Bang. Tapi sekarang ini luar biasa kalau menurut saya Bang. Kalau kita ke Kaban Jahe gitu, Kaban Jahe Brastagi gitu, banyak sekali anak-anak SMP sekarang Sudah bisa. sudah bisa main Kulcapi dan dia ke sekolah bawa Kulcapi gitu Bang. Udah ada identitas mereka ya. Iya, identitas gitu Bang. Jadi bahkan sekarang seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa gereja yang mengatakan itu tidak bagus gitu. Malah sekarang gereja itu memfasilitasi Ya, gitu. Masuk pada ritual kembali ya. Iya. sebagai iringan. Iya, jadi iringan gitu. Jadi mindsetnya sudah sangat terbuka gitu. Akhirnya orang Karo sekarang bisa memisahkan mana kontekstualnya secara religi dan mana sebagai entertain gitu. Jadi tidak diganggu lagi gitu Bang. Jadi kita tinggal bebas bereksperimen, mau bawa ke ranah kontemporer, modern, hip hop sekalipun atau kemana pun sekali, masyarakat harus bisa terima gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini momentumnya kan mungkin seperti yang Anda katakan dari kajiannya sudah dibahas, dari eksplorasinya juga terjadi perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah kira-kira kalau begitu, gimana kamu mengkomunikasikannya kepada adik-adik yang masih katakanlah mahasiswa atau yang baru belajar atau yang ingin tertarik dengan musik Karo gitu? Kira-kira strateginya gimana? Saya mempergunakan media sosial sebenarnya Bang. Nah, dari saya membuat postingan-postingan tentang kegiatan saya. Kadang saya cover beberapa lagu-lagu yang populer di kalangan akademisi dan juga masyarakat umum gitu. Nah, akhirnya di situ ternyata saya bisa sekaligus meneliti juga di situ Bang. Iya. Kira-kira berapa orang nih yang tertarik? Iya, tertarik. Ternyata ada beberapa lumayan banyak anak-anak masih SMP gitu. Bahkan orang tuanya yang ngechat saya gitu Bang. Bisa nggak anak saya kursus atau belajar gitu, Kulcapi ya. kamu gitu. Jadi saya bilang bisa gitu. Nah, tapi terkadang terkendala saya fokus di Medan, dia di kampung gitu. Waktunya tidak ketemu gitu Bang. Nah, selain itu beberapa stimulus yang saya buat seperti saya mengajari anak-anak di Dokan, anak-anak di Berjahe, di Siosar dan juga di Lingga gitu. Itu menjadi bekal sebenarnya untuk masa kedepannya gitu. Bagaimana nanti perkembangan musik Karo ini bisa lebih lagi gitu daripada sekarang gitu. Ya, saya tertarik ini, bisa cerita nggak sedikit sebelum ditutup ya? Ini kan 2 senar. Di 2 senar ini kalau dihitung apa? Skalanya seperti apa nih kalau? Nah, kalau kita
sebenarnya secara tangga nada ya bang. Iya. Secara tangga nada belum ada penamaan yang pasti gitu loh bang. Seperti katakanlah di Jawa salendro dan pelok gitu bang. Modusnya atau Iya, apa? tapi secara penadaan sebenarnya karo itu sangat identik gitu bang. Misalnya kita buat pada umumnya ini aja. Nah, kalau misalkan lah teknik permainan patam-patam pasti di sini aja bang. Nah, tapi karena kalau konteks entertain ya sah-sah aja karena kita bisa solmisasi di sini ya bang. Nah bisa. Ah, itu bisa saja Bisa ya. saja. Tapi artinya kalau dibilang asal usul nadanya itu tadi itu. Iya, pada umumnya ini bang. La si re, la si re, fa. Pada umumnya. Oh, makanya kadang-kadang lagu pop karo itu seperti nada minor Nada gitu minor, ya. terkesan minor Terkesan terus gitu. padahal tidak ya. Iya. Walaupun sebetulnya itu persepsi orang Persepsi ya. gitu. Tapi juga bisa lagu riang ya. Lagu dia Itu tadi. seperti lagu Terang Bulan tadi kita mainkan Ya. dari Mayor juga Ya, Bang. kesan yang mayor. No. Berarti kalau ini memang dimodifikasi ya. Modifikasi bang. Kalau dulu sebenarnya kan masih dari urat pohon enau ya. Pohon enam. Iya, pohon enau. Nah, jadi dripnya juga ini dulu masih kayu Kayu. atau bambu gitulah bisa bang. Nah, jadi ini juga belum seperti sekarang udah besi gitu bang. Dulu masih kayu. Dan memang kalau dulu malah nggak seperti ini bentuknya bang, belum terlalu seperti ini. Iya. Masih agak pendek dan dia ini masih lebih lebar lagi sebenarnya bang dan lebih kecil dia. Ya ini sebagai sound hole-nya ya. Jadi Iya. makanya seperti amplifiernya lah. Iya, sekarang amplifier. gitu. Jadi kalau istilah kucapi itu sebenarnya berasal dari kata apa? Kulcapit kalau secara sejarahnya kita lihat gitu di perkembangannya di masyarakat cerita tentang seekor anjing ya bang. Iya, jadi kata kulcapi itu muncul dari kayu yang ditebang oleh pemilik anjing tersebut. Nah, karena anjingnya hilang kan, anjingnya hilang masuk ke pohon yang sudah bolong di tengah. Iya. Dia melompat karena mengejar terenggiling gitu kan. Nah, si pemilik ini nggak ketemu lagi anjingnya ini. Akhirnya pada suatu saat gitu dia menebang pohon itu. Nah, tanpa disengaja dia merasa seperti ketika pohon itu ditebang seperti terdengar suara anjingnya gitu. Nah, seperti istilah kulcap gitu. Kulcap makanya kayak kulcap gitu. Kayak ditebang-tebang gitu. Akhirnya terinspirasi dari situ. Oh, ini suara anjingku. Dia terinspirasi membuat kulcapi dan dinamakan kulcapi pada saat itu. Secara tradisi lisannya ya, Bang. Iya, gitu ya. Oh, makanya disebut dengan Kulcap. 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 Ya, seperti ekspresi lah. Ekspresi. Ya. Ekspresi spontan Iya. gitu ya. Atau onomatope. Iya, onomatopenya gitu, Bang. Maksudnya dari Kayu itu. Kayu yang ditebang itu. Ditebang. Oke. Ini menarik sebenarnya, tapi kita harus menyelesaikan Salam Ide Musik Forum sore ini. Kita mungkin akan sambung lagi ya pada hal yang lebih teknis pada pertemuan-pertemuan. Tapi menurut saya ini jadi pengetahuan kita bersama bahwa apa yang dilakukan Ramanta lewat pertunjukan, lewat penelitian, lewat perenungan dan refleksi dia tentang musik karo menunjukkan bahwa sebetulnya tradisi tidak harus didekati dengan satu arah. Bisa dengan pendekatan teknologis, bisa dengan pendekatan yang lebih modern, merangkul anak-anak muda agar musik tradisi itu ditafsir sesuai dengan zamannya. Karena biasanya kalau orang bicara musik tradisi orang sudah males. Tapi saya melihat, saya juga tertarik dan ternyata musik tradisi juga fleksibel. Dalam jazz ada demokrasi, ada kebebasan. Ternyata di dalam musik tradisi juga punya nilai yang sama. Bahkan tradisi bisa kita dekati dari berbagai arah yang berbeda, dari zaman yang berbeda, dan dari generasi yang berbeda. Saya Muklis Hasbullah, salam ide.